مولاي صل وسلم دائما. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib, yakni seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhroh. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Kelahiran sang baginda Rasulullah Muhammad SAW bertepatan dengan peristiwa tentara bergajah menyerang Ka'bah atau Amul Fil pada tahun 571 kalender Romawi. Tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhi batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad Ahmad bin Hanbal dari ini, dunia bersukacita menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Cahaya menerangi istana-istana di Rum. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan, karena pada saat itu masyarakat Arab masih memiliki kebiasaan untuk menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka hidup dan tumbuh besar di lingkungan desa yang memiliki udara yang masih segar dan bersih. Rasulullah tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'adah selama 4 tahun. Pada saat Nabi kecil, memasuki umur ke-6 tahun, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya. Namun Aminah meninggal saat perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau Abdul Muttalib selama 2 tahun. Pada tahun ke-8, umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam. Sejak menginjak remaja, di usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti Said Abu Thalib berdagang ke Syam. Nabi Muhammad SAW mulai menjajakan dagangan Sayyidah Khadijah bersama Maisarah, budak Sayyidah Khadijah, ke Syam. Dagangannya laku keras dan untung banyak. Usia 17 tahun, ia telah berdagang ke Yordania, Syam, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah yang berusia 40 tahun. Pernikahan keduanya berlangsung sekitar 25 tahun hingga Sayyidah Khadijah wafat. Kecintaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW karena kepribadiannya yang sempurna secara lahir dan batin. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah memiliki 7 putra, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Zahra, Abdullah, dan Ibrahim. Namun, Ibrahim bukan putra dari Siti Khadijah, tetapi putra dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian, Nabi Muhammad menikah dengan Saudah binti Zama'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah bin Umar bin Khattab, Zainab binti Huzaimah, Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsi bin Rayyab, Juwariyah binti Al-Haris,
Ummu Habibah, Romlah binti Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai bin Al-Khob, Maimunah, Al-Haris, Jamilah, dan Jariyah. Wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro yakni berupa surat Al-Alaq di Gunung Jabal Nur. Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menyampaikan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan sabiqun al-awwalun, yaitu keluarga para sahabat, istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr, Quran surat ke-15 ayat 94. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Bahkan nyawa Nabi Muhammad SAW sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dengan ketabahan serta sabar. Walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Jika biasanya wahyu untuk Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintahnya langsung pada Rasulullah SAW. Isra Mi'raj sendiri merupakan 2 peristiwa yang terjadi pada waktu yang berbeda. Bukan merupakan peristiwa saja. Peristiwa Isra Mi'raj ini sangat penting karena berkaitan dengan ibadah utama bagi umat muslim, yakni sholat 5 waktu. Isra merupakan peristiwa perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengendarai buruk. Sementara Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ke-7 dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasul untuk menyampaikan perintah mendirikan sholat bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Awalnya Rasul diperintahkan untuk menjalankan 50 kali sholat. Namun karena takut umatnya tidak bisa menjalankan sholat sebanyak 50 waktu, Nabi Muhammad SAW meminta keringanan hingga hanya perlu menjalankan perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam saja. Sedangkan jika diartikan dari bahasa, Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yakni Isra yang berasal dari kata Asra yang berarti perjalanan dan Mi'raj yang berarti tangga atau perjalanan. Adapun wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mimpi yang hakiki atau benar, melalui bisikan dalam jiwa dan hati Nabi tanpa dilihatnya. Malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Malaikat melihatkan rupa aslinya dan sebagainya. Saat Nabi berusia 62 tahun, sekitar 570-632 Masehi, beliau mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa bulan setelah kepulangannya dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhirnya. Nabi mulai sakit pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Suhu badannya meninggi. Kondisi itu terjadi selama 13-14 hari. Meski sakit selama 11 hari, beliau masih sempat mengimami sholat berjamaah. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih, 4 hari, di rumah istrinya Aisyah, di mana posisi kepalanya bertumpu pada pangkuan Aisyah. Dia memintanya untuk membuang barang dagangan terakhirnya, 7 koin
lalu mengucapkan kata-kata terakhirnya yaitu, "Ya Allah, kepada Ar-Rafiq Al-A'la, sahabat yang agung, tempat tertinggi di surga."